Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa uang Rp10.000 tahun 1985 memiliki cerita luar biasa di balik desainnya? Uang ini menampilkan gambar Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan perempuan yang berperan besar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang Kartini yang tampil di uang tersebut, serta bagaimana perjuangannya membentuk kemajuan Indonesia, terutama untuk kaum perempuan. Mengapa Kartini dipilih untuk menghiasi uang Rp10.000 tahun 1985? Apa makna yang ingin disampaikan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Deskripsi umum dan latar belakang. Nama uang kertas Rp10.000 tahun emisi 1985. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ukuran, kurang lebih 147 x 72 mm. Percetakan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Tanda tangan. Gubernur Bank Indonesia Dr. Andus Arifin M. Siregar. Direktur Bank Indonesia Dr. Andus Sujitno Siswowidagdo. Nomor seri, 3 huruf 6 angka. Bahan, kertas. Perancang yang diatribusikan dengan karya uang kertas Rp10.000 emisi 1985 bergambar R.A. Kartini adalah Sudirno, yang seringkali namanya disertai dengan gelar Del, singkatan dari Deli Nafit, bahasa Latin untuk digambar oleh, sebagai penanda profesinya sebagai desainer uang. Karirnya di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri dimulai sekitar tahun 1968 atau lebih spesifik pada tanggal 22 Juni tahun 1968, saat institusi tersebut masih dikenal sebagai Percetakan Kebayoran. Awal karirnya di Peruri dilalui dengan berbagai peran, termasuk di bagian logistik dan bahkan sebagai petugas kebersihan, menunjukkan permulaan yang sederhana sebelum bakat seninya diakui. Dengan dedikasi dan kemampuannya, Sudirno meniti karir hingga mencapai posisi terakhir sebagai Kepala Biro DPP Kabidutas. Beliau pensiun pada tahun 1998, namun masih terus memberikan kontribusi kepada Peruri hingga tahun 2000. Sudirno wafat pada tanggal 10 Mei tahun 2024 dalam usia 83 tahun. Atas dedikasinya, Sudirno pernah menerima penghargaan selama 10 tahun berturut-turut, tahun 1965 sampai tahun 1975, atas karya-karyanya dalam melukis uang. Penerbitan uang kertas Rp10.000 R.A. Kartini pada tahun 1985 tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi dan politik Indonesia pada masa itu, yakni era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tahun 1985 berada dalam periode rencana pembangunan 5 tahun, atau Repelita 4, yang berlangsung dari tanggal 1 April tahun 1984 hingga tanggal 31 Maret tahun 1989. Pemerintahan Orde Baru sangat menekankan stabilitas politik sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi. Fokus utama Repelita 4 antara lain adalah melanjutkan upaya swasembada pangan di sektor pertanian dan meningkatkan sektor industri, khususnya yang mampu menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Sejalan dengan upaya industrialisasi, Repelita 4 juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tercermin dalam upaya meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan penguasaan teknologi. Peningkatan kualitas SDM ini juga terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Secara khusus, peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan diharapkan berdampak positif pada peningkatan kualitas peranan wanita dalam pembangunan. Sebuah dokumen mengenai peranan wanita pada masa pembangunan menekankan bahwa kedudukan dan peranan wanita harus senantiasa ditingkatkan sejalan dengan kemajuan yang dicapai, dan pendidikan merupakan syarat mutlak bagi partisipasi wanita dalam pembangunan. Pilihan untuk menampilkan R.A. Kartini dan seorang wisudawati pada uang pecahan Rp10.000 pada tahun 1985 dapat dilihat sebagai cerminan dari adanya agenda pembangunan yang mulai memberi perhatian lebih pada isu kualitas SDM dan peran perempuan. Dalam konteks ekonomi yang sedang beradaptasi setelah penurunan harga minyak, investasi pada SDM menjadi semakin krusial. Uang kertas ini, dengan demikian, dapat diinterpretasikan sebagai salah satu medium pemerintah untuk mengkomunikasikan dan memperkuat pesan-pesan pembangunan terkait SDM dan emansipasi kepada masyarakat luas. Perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an menghadapi tantangan signifikan.
Setelah menikmati masa oil boom pada dekade tahun 1970-an, Indonesia mengalami tekanan akibat jatuhnya harga minyak dunia. Pendapatan ekspor dari minyak dan gas bumi menurun drastis. Sebagai respons, pemerintah Orde Baru meluncurkan serangkaian kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong ekspor non-migas, dan menarik investasi. Meskipun demikian, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Laju inflasi pada tahun fiskal tahun 1984 sampai tahun 1985 tercatat relatif terkendali sebesar 3,64%, dengan pertumbuhan jumlah uang beredar sebesar 11,6%. Pemerintah juga berfokus pada pengelolaan utang luar negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Desain uang dan nilai filosofi. Sisi depan menampilkan gambar utama, Raden Ajeng Kartini dan Candi Prambanan. Warna dominan, coklat. Tulisan Bank Indonesia, Rp10.000 dan 1985. Penerbitan uang kertas ini menjadi bagian dari praktik umum Bank Indonesia dalam menampilkan tokoh-tokoh berjasa bagi bangsa pada desain mata uangnya sejalan dengan seri-seri uang rupiah, pada era tersebut yang kerap mengangkat tema kepahlawanan. Kehadiran era Kartini pada nominal yang cukup tinggi pada masanya ini menandakan pengakuan berkelanjutan atas peran penting beliau dalam sejarah Indonesia. Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat, atau lebih dikenal sebagai R.A. Kartini, lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 21 April tahun 1879. Ia berasal dari keluarga priyayi atau bangsawan. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati Jepara, sementara ibunya, M. Angasirah, bukan berasal dari keturunan bangsawan. Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan di Europische Lagere School, di mana ia belajar bahasa Belanda. Namun, tradisi pingitan memaksanya berhenti sekolah pada usia 12 tahun. Meskipun dalam pingitan, semangat Kartini untuk belajar dan memperjuangkan nasib kaum perempuan tidak padam. Ia banyak membaca buku, surat kabar, dan majalah Eropa, serta berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon. Melalui surat-suratnya, Kartini menuangkan gagasan-gagasannya mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan, kesetaraan gender, dan kritik terhadap adat istiadat yang mengekang kemajuan kaumnya. Perjuangannya berfokus pada upaya membebaskan perempuan dari kebodohan dan keterbelakangan, salah satunya dengan mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di Jepara. Karya-karyanya yang terkenal, seperti kumpulan surat Habis Gelap Terbitlah Terang, menjadi sumber inspirasi bagi gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Kartini wafat pada usia muda, 25 tahun, pada tanggal 17 September tahun 1903, beberapa hari setelah melahirkan putra pertamanya, Susalit Djojo Adiningrat. Pemilihan R.A. Kartini sebagai gambar pada mata uang rupiah bukanlah tanpa alasan. Perjuangannya dalam memajukan kehidupan perempuan dan membuka akses pendidikan dianggap sangat berjasa bagi perubahan sosial di Indonesia. Pengabadian sosoknya pada uang kertas merupakan salah satu bentuk apresiasi dan pengakuan negara atas kontribusinya. Bank Indonesia menyatakan bahwa salah satu alasan pemilihan Kartini adalah karena ia merupakan tokoh emansipasi perempuan yang pada masanya membawa semangat baru kebebasan, kesetaraan, modernisasi, dan anti-feodalisme. Pencantuman gambar pahlawan pada uang rupiah, termasuk Kartini, juga bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kartini pertama kali muncul pada uang pecahan Rp5 emisi tahun 1952, tapi diedarkan 1953, dan kemudian kembali pada pecahan Rp10.000 emisi 1985. Keberadaannya di mata uang menegaskan statusnya sebagai pahlawan nasional kemerdekaan, sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1964. Simbolisme Kartini yang kuat dan terus relevan dengan cita-cita kemajuan bangsa menjadikannya figur yang tepat untuk merepresentasikan nilai-nilai luhur pada alat pembayaran resmi negara. Tampak sisi belakang menampilkan gambar utama, wisuda, atau upacara kelulusan. Warna dominan, coklat. Tulisan, Bank Indonesia, Rp10.000, 10.000, dan nomor seri. Simbolisme dari adegan ini sangat erat kaitannya dengan advokasi Kartini di bidang pendidikan, merepresentasikan pentingnya pencapaian intelektual, dan buah dari perjuangan menuntut ilmu. Dalam berbagai katalog numismatik, adegan wisuda ini seringkali diasosiasikan dengan latar atau inspirasi dari Candi Prambanan.
Meskipun makna spesifik keterkaitan dengan Candi Prambanan tidak ditemukan secara eksplisit. Penyatuan gambar Kartini sebagai pejuang pendidikan dengan adegan wisuda, sebagai puncak dari proses pendidikan, menciptakan koherensi tematik yang kuat, menegaskan nilai nasional yang diberikan pada pembelajaran dan kemajuan. Fitur keamanan. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang kertas ini dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan, antara lain 1. Benang pengaman, atau security thread. Benang pengaman adalah salah satu fitur keamanan yang paling mudah dikenali. Pada uang Rp10.000 1985, terdapat benang pengaman yang terlihat jelas di sepanjang bagian uang. Terdapat benang pengaman utuh atau solid yang ditanam di dalam kertas dengan cetakan tulisan Indonesia secara berulang. Benang pengaman ini sangat sulit untuk dipalsukan, sehingga menjadi salah satu indikator utama keaslian uang. 2. Tanda air atau watermark. Tanda air merupakan fitur yang hanya bisa dilihat ketika uang diterawang di bawah cahaya. Pada uang Rp10.000 1985 ini, jika diterawang, akan tampak gambar Dr. Cipto Mangunkusumo menghadap ke depan. Pemilihan Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan, menambah lapisan nilai historis pada uang ini. 3. Cetakan intaglio atau intaglio printing. Beberapa bagian uang, seperti gambar utama dan tulisan nominal, dicetak dengan teknik intaglio yang menghasilkan cetakan terasa kasar bila diraba. Ini merupakan fitur keamanan klasik yang sulit ditiru. 4. Fitur UV atau UV features. Ketika disinari dengan lampu ultraviolet, akan terlihat denominasi angka 10.000 yang berpendar dan nomor seri yang berpendar warna hijau. Harga pasaran. Seiring dengan penarikannya dari sirkulasi, uang kertas Rp10.000 RA Kartini 1985 bertransformasi menjadi objek yang sangat diminati oleh para numismatik atau kolektor uang kuno. Beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya nilai kolektibilitas uang ini antara lain adalah kelangkaan relatif. Terutama untuk spesimen dalam kondisi sangat baik atau baru untuk kondisi fisik uang itu sendiri, yang dinilai berdasarkan skala grading numismatik, seperti UNC, atau Uncirculated, AUNC, atau About Uncirculated, XF atau Extremely Fine, VF atau Very Fine. Daya tarik figur RA Kartini, sebagai pahlawan nasional yang sangat populer dan dihormati. Desain yang dianggap estetis dengan penggambaran wisudawati yang melambangkan kemajuan pendidikan, serta signifikansi historisnya yang mewakili periode pembangunan Orde Baru. Harga uang kertas Rp10.000 Kartini 1985 di pasar kolektor sangat bervariasi, bergantung pada kondisi fisik dan kelangkaan. Uang dalam kondisi UNC yang dianggap seperti gres atau seperti baru keluar dari bank secara konsisten memiliki harga tertinggi. Berdasarkan data penjualan yang kami dapat dari beberapa pelelangan di Grup Numismatik Indonesia, dan hanya mengambil data khusus untuk seri biasa tanpa memasukkan seri spesimen, replacement, seri nomor cantik, dan misprint, atau error, yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi kertas uang. Untuk tingkat kondisi UNC rentang harga di sekitar Rp55.000 sampai Rp90.000, dan AUNC rentang harga di sekitar Rp45.000 sampai Rp60.000. Untuk kedua grade ini cukup banyak dicari guna sebagai bahan koleksi pelengkap album, karena kondisi kertas yang masih sangat baik, dan harga dari jenis uang kuno ini masih sangat terjangkau, meskipun bagi pemula numismatik atau kolektor. Adapun para kolektor juga banyak mengoleksi uang Rp10.000 tahun 1985 yang sudah diproses grading atau bersertifikat dari lembaga grading, atau perusahaan penggrading yang sudah diakui para numismatik di seluruh dunia. Pada umumnya untuk kolektor uang kuno atau numismatik Indonesia lebih familiar memakai PMG atau Paper Money Guarantee. Untuk pasaran di Indonesia sering keluar di pasar lelang adalah PMG Grade 66 EPK dengan rentang harga Rp350.000 sampai Rp585.000 dan PMG Grade 67 EPK dengan rentang harga Rp450.000 sampai Rp850.000. Adapun harga relatif estimasi karena sangat bervariasi tergantung banyak atau sedikitnya keluar bersamaan dan frekuensi keluar di pasaran. Untuk tren harga dari beberapa tahun cenderung semakin naik tetapi cukup pelan, karena jenis uang kuno ini di kalangan numismatik atau kolektor bukan masuk kategori yang diburu dan jumlah edar di pasar relatif cukup banyak.
Demikianlah kisah di balik uang Rp10.000 tahun 1985 yang menampilkan gambar Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan Indonesia yang telah membuka jalan bagi kemajuan perempuan dan pendidikan di tanah air. Uang ini bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga simbol dari perjuangan dan semangat Kartini yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Melalui uang ini, kita diajak untuk mengenang jasa-jasa beliau dan menghargai setiap langkah yang telah diambil demi kesetaraan dan kemajuan bangsa. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya sejarah dalam setiap lembar uang Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu bisa terus mendapatkan konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.